Bete. Kenapa? Bete. Iya kenapa? Kesel. Kesel kenapa? Tadi itu kan aku nemu uang Nemu uang di mana? di masjid. Terus Terus aku ambil, ambil, aku jajanin. dijajanin. Jajan apa? Cilok. Jajan cilok. Terus Terus nggak lama aku diomelin. diomelin siapa? Orang-orang tuh di masjid. Apa katanya? Ternyata itu uang Pak Haji. Utin tuh lagian dengerin nih. Kalau kamu nemu barang, nemu uang, nemu apapun, jangan langsung diambil. Kenemu. Iya, tapi cari dulu siapa pemiliknya. Ya, nanti kalau sudah diumumkan siapa pemiliknya, kita kembalikan. Sayang Kak, duit hari gini 100.000. Tapi itu bukan hak kamu, bukan punya kamu. Coba bayangkan kalau uang itu terjatuh dari orang yang memang punya uangnya tinggal selembar-lembarnya itu buat beli makan. Kasihan nggak? Kasihan. Nah, makanya harus dicari siapa pemiliknya. Kalau udah ketemu, kasih. Aku Ya udah, kamu mah pulang aja. Ngapain coba? nggak boleh diambil. Jangan kalau memang nggak ada yang menemukan, disimpan ya, nanti kalau sudah setahun baru bisa digunakan. Tapi kalau bisa sih gunakan juga jangan digunakan, disumbangkan lagi, sedekahkan lagi. Oh gitu Kak. Utin emang nggak pernah dengar nih kisahnya. Enggak. Nah, Kak Dini mau cerita hari ini. Tuh, ada teman-teman kita juga loh sama kita. Teman-teman kita dari mana coba, Tin? Itu Kak dari SDT Rahmania Depok. Oh iya bener. Itu teman-teman kita dari SDIT Rahmania Depok. Coba kasih salam. Kakak, Oh iya, Dini juga belum kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Itu semangat? semangat loh. Semangat. Nah, baik. Buat teman-teman SDIT Rahmania Kota Depok yang hebat luar biasa. Dan udah sering dengar cerita Kak Dini. Benar. Sebuah kisah untuk teman-teman di SDIT Rahmania Kota Depok. Dan kisah ini diambil dari riwayat perjalanan Ibnu Jarir At-Tabari. Siapa Kak? Beliau adalah seorang sejarawan muslim, Tin. Juga seorang ahli tafsir Al-Quran. Dari Persia. Benar, Utin pinter banget. Jadi kala itu di kota Mekah hiduplah seorang lelaki tua. Lelaki itu menanggung 8 orang perempuan di dalam rumahnya. Banyak banget. Iya banyak, karena 4 orang anak perempuannya, 1 orang istrinya, 1 orang ibu mertuanya, dan 2 orang lagi saudara perempuannya. Tapi kehidupan mereka sangat miskin. Saat itu di bulan Ramadan, istrinya berkata pada suaminya, "Pak, apakah kita punya makanan yang bisa kita makan ketika nanti berbuka puasa?" Tapi suaminya berkata, "Kita nggak punya apa-apa." Lalu ia pun akhirnya pergi keluar untuk mencari rezeki dan berharap siapa tahu dia mendapatkan rezeki hari itu, atau paling tidak ada orang yang bersedekah untuknya. Tapi lama ia berjalan hingga menjelang sore ia tidak mendapatkan apa-apa. Lah, dia duduklah beristirahat di bawah sebuah pohon. Dan kala itu tangannya menyentuh sesuatu. Apa Kak? Apa ya? Ular. Bukan ular. Ternyata ketika diambil sebuah kotak. Kotak. Dibuka isinya, wow. Apa Kak? Isinya adalah keping-keping uang dinar emas. Oh, Dilihat kiri kanannya nggak ada orang. Lalu dia buka, dihitung, ternyata jumlahnya ada 1.000 dinar uang emas. Saat itu hatinya bergejolak. Setan membisikinya, "Pak tua, ambil saja beberapa keping, lalu engkau belanjakan. Anak dan istrimu, semua saudaramu menunggumu. Mereka dalam keadaan lapar." Tapi hati kecilnya berkata, "Jangan, uang itu bukan milikmu. Engkau tidak berhak untuk menggunakan uang itu." Maka uang itu, Tin, dibawa pulang. Dia sembunyikan.
Dia berniat ingin mencari siapa pemilik uang tersebut. Sampai di rumah istrinya bertanya dapat apa, tapi digeleng. Menggelengkan kepala nggak dapat apa-apa. Tapi istrinya melihat ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Setelah didesak, akhirnya Pak Tua berkata, "Iya Bu, aku telah menemukan kotak berisi 1.000 dinar uang emas." Istrinya girang bukan kepalang. "Wahai, kita kaya." Rezeki dari Allah. Dikira itu memang rezeki dari Allah. "Ayo Pak, belanjakan." Tapi suaminya berkata, "Bukan, Ini bukan milik kita. Kita harus mencari siapa pemiliknya. Pak, kita ini orang miskin. Kita halal, apalagi ini kau temukan." Jangan. Kita harus umumkan dulu. Sunnah Rasulullah, jika kita mendapatkan sesuatu, menemukan sesuatu, entah barang, entah uang, kita harus cari pemiliknya. Jika bertemu kita kembalikan, tapi jika tidak, bisa kita simpan hingga setahun lamanya. Dan bila sudah setahun baru bisa kita gunakan. Oh gitu Kak? Iya, Tin. Akhirnya istri dan semua saudaranya juga anak-anaknya gak ada yang berani menyentuhnya, Tin. Dan esok harinya Pak Tua ingin mencari siapa pemilik uang tersebut. Ia pun pergi ke pasar. Dan di pasar dia melihat berdiri di atas sebuah batu seorang Huraisan dari negeri Huraisan. Dia berkata dengan lantang, "Wahai saudaraku kaum muslimin yang ada di kota Mekah, apakah di antara kalian ada yang melihat kotak uangku berisi 1.000 keping dinar emas?" Tapi semua orang di Mekah gak ada, Tin, yang melihatnya. Pak Tua yang mendengar orang tersebut lalu mengacungkan tangannya. Hei orang Quraisan, jika ada yang menemukan kotak uang emasmu, apakah engkau akan membaginya paling tidak setengahnya saja? "Demi Allah, tidak. Aku akan berdoa padanya supaya Allah memberinya pahala." Cuma berdoa. Pak Tua ragu. Akhirnya Pak Tua pulang. Dengan lunglai dia kembali. Karena Pak Tua berharap mendapatkan imbalan jika ia mengembalikan uang tersebut. Esok harinya Pak Tua kembali lagi ke pasar dan di pasar didapatinya kembali orang Quraisan itu berdiri di atas sebuah batu sambil berteriak lagi dengan lantang, "Wahai saudaraku kaum muslimin kota Mekah, apakah ada di antara kalian yang menemukan keping uang dinarku di dalam kotak?" Semua orang kota Mekah menggeleng. Akhirnya Pak Tua mendekati orang Quraisan tersebut. Hei orang Quraisan, seperti yang aku katakan kemarin padamu, jika ada yang menemukan kotak uangmu, apakah engkau mau membaginya? Kalau tidak setengahnya, paling enggak 10%-nya saja. Lagi-lagi orang Quraisan menggeleng, "Demi Allah tidak. Aku hanya akan berdoa kepada Allah supaya memberkahi hidupnya." Akhirnya pulang kembali Pak Tua dengan lunglai. Dan esoknya di hari ketiga, kakek tadi kembali ke pasar dan kembali menemukan kejadian yang sama. Orang Quraisan itu berdiri dengan lantang dan si kakek kembali mendekatinya. Hai orang Quraisan, andaikan ada yang menemukannya, bagaimana kalau kau beri paling enggak 1 keping saja uang dinarmu supaya orang-orang semangat untuk mencari kotak uangmu? Lagi-lagi orang Quraisan bilang apa? Demi Allah tidak. Tuh, demi Allah tidak. Akhirnya Pak Tua, Tin, yang tidak mau berlama-lama menyimpan uang tersebut di dalam rumahnya karena takut tergoda untuk memakainya, akhirnya berkata, "Baiklah orang Quraisan, ikutlah ke rumahku. Aku menemukan kotakmu." Dia jujur. Akhirnya, Tin, dia masih berharap, dia jujur tapi masih berharap ada imbalan. Dan saat itu ternyata Imam At-Tabari yang melihat peristiwa itu selama 3 hari berturut-turut mendekati mereka. "Pak Tua, sudah 3 hari ini aku melihat peristiwa ini. Bolehkah aku ikut ke rumahmu?" "Silakan anak muda." Maka Imam At-Tabari
pergi untuk melihat dan menyaksikan apa yang terjadi bersama Khuraisan dan Pak Tua. Sampai di rumahnya Pak Tua, semuanya terkejut. Kenapa? Rumahnya miskin. Benar, rumahnya sangat miskin dan tidak layak huni. Tidak ada barang-barang, kosong, hanya ada sekat. Dan di dalam sekat itu berkumpullah 8 orang perempuan yang ditanggung oleh Pak Tua. Mereka hidup miskin, bajunya lusuh. Lalu kemudian Pak Tua mengambil kotak emas tersebut, diberikan kepada Khuraisan. Ini kotak uang emasmu. Lalu Khuraisan tersenyum, dibuka, dihitung, jumlahnya tepat 1000. Enggak berkurang sedikit pun. Akhirnya ditutup, dan tanpa mengucapkan terima kasih, dia hanya berdoa, semoga Allah memberi pahala kepadamu dan memberkahi engkau dan keluargamu. Kemudian dia pergi keluar rumah, dibawa kotak itu, hingga duduk lemaslah si kakek tua tadi sambil berucap, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kasihan. Imam At-Tabari yang melihat peristiwa itu sedih. Sedih karena dia pun masih muda, gak punya apa-apa. Andaikan dia punya, dia ingin sekali memberikan untuk Pak Tua. Tapi saat itu dia juga gak pegang apa-apa. Dia hanya berkata, sabarlah Pak Tua, semoga Allah membalas kesabaranmu, kejujuranmu. Dan tiba-tiba pintu rumah Pak Tua kembali diketuk seorang. Duk, 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 duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tua membukanya. Ternyata orang itu adalah orang Khuraisan yang tadi. Ditanya oleh Pak Tua, Kenapa engkau kembali? lalu orang Khuraisan itu berkata, Pak Tua, bolehkah aku masuk? Silakan. Masuklah. Dan ia mulai berkata, Pak Tua, sebetulnya ketika hidup ayahku telah mengamanahkan kepadaku 3 kotak yang masing-masing kotak berisi 1000 dinar uang emas. Lalu ayahku berpesan padaku, 1 kotak pertama berikanlah kepada fakir miskin yang ada di kotaku. 1 kotak kedua gunakanlah untuk aku pergi haji. Dan 1 kotak yang ketiga berikanlah kepada orang yang kau temui paling miskin hidupnya di kota Mekah ini. Dan setelah tadi di pasar aku terus mengikuti ke rumahmu, aku mengamati keadaanmu, dan ternyata aku tahu di kota Mekah ini engkau adalah orang yang paling miskin. Maka Pak Tua, akan kusampaikan amanat dari ayahku yang telah wafat. Aku sedekahkan uang ini untukmu dan keluargamu. Semoga berkah. Semoga berkah. Alhamdulillah. Kemudian orang Quraisy itu langsung pergi, keluar dari rumah dan berlari. Sebelum Pak Tua dan Imam At-Tabari mengucapkan terima kasih, Pak Tua pun langsung menangis terharu. Dia panggil istrinya, Bu, Ibu, coba lihat. Sekarang Allah telah memberikan kepada kita harta yang banyak. 1000 keping uang dinar emas. Bayangkan Allah menggantinya. Kita kemarin menginginkan 1 dinar, tapi kita tahu itu bukan milik kita. Sekarang Allah telah ganti. Semoga ini berkah. Lalu kakek tadi mulai membagi uang tersebut. Ada 8 orang perempuan dan 9 bersama dirinya. Lalu Imam At-Tabari keluar dari rumah si kakek. Kakek itu panggil lagi. Anak muda, kesinilah. Uang ini akan kubagi. Sekarang kita akan ada 10 orang. Ada 10 orang di dalam rumah itu, termasuk Imam At-Tabari. Lalu si kakek membagi 1 orang mendapatkan 100 dinar uang emas. Masya Allah. Nah, oleh Imam At-Tabari uang tersebutin akhirnya digunakan untuk berdakwah, ya, mempelajari, menggali ilmu agama hingga beliau menjadi ahli tafsir Al-Qur'an. Dan kemudian Imam At-Tabari pergi, teman-teman semua. 20 tahun kembali lagi ke sana, kurang lebihnya 20 tahun dia kembali, tapi rumah si kakek itu sudah tidak ada. Lalu kemudian Imam At-Tabari bertanya kepada para tetangga yang ada di sana. Dan mereka mengatakan kalau kakek tua itu sudah wafat.
Demikian pula istrinya sudah nggak ada, ibu mertuanya sudah wafat, tapi mereka berkata, kalau anak perempuan dari kakek itu sekarang semua sudah menikah dengan orang terpandang, dengan orang hebat yang ada di kota Mekah, dan mereka semuanya hidup dengan bahagia, dengan sejahtera. Nah, Imam At-Tabari mengatakan betapa berkahnya uang tersebut. Begitu Tin. Cerita ini ngingetin nih sama Utin tadi nih. Sama-sama nemuin uang tapi Utin malah ngambil. Buat beli cilok. Nah, besok-besok kalau menemukan uang ditanya dulu uangnya punya siapa. Kalau nggak ada simpan. Malah simpannya harus berapa? Setahun. Setahun, nggak boleh langsung dipakai. Aku baru tahu Nah, sekarang sudah tahu. Semoga kisah hari ini menginspirasi buat teman-teman di SDIT Rahmania Depok supaya menjadi orang yang lebih baik, jujur, sabar dalam menghadapi situasi apapun. Demikian kisah Kak Dini hari ini. Lebih kurangnya Kak Dini mohon maaf. Jangan lupa Apa? like, subscribe, and share. Oh, terima kasih Utin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu kan ceritanya.